أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir والقدر خيره وشره من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Akang Teteh semuanya yang selalu hadir dalam webinar Meaningful Ways ya di Rabu pagi. Pagi ini agak lain karena saya langsung membuka acara ini, namun tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar di pagi hari ini. Kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah, pada pagi hari ini Kang Reza tidak bisa membersamai kita. Kang Reza biasanya selalu membuka webinar pada Rabu pagi ini terutama ya. Namun kali ini berhalangan, jadi izinkan saya untuk langsung menyapa Bapak Ibu semuanya. Bagaimana, apa kabarnya? Kalau Bapak Ibu
Iya, silakan tulis di kolom chat ya. Bagaimana kabarnya? Dari kota mana aja? Boleh saya kenalan terlebih dahulu ya, terutama untuk yang baru ikut pertama kali di webinar bersama saya di Rabu pagi. Alhamdulillah, kalau sehat-sehat semua ya. Semangat ya. Selain sehat, semangat. Jadi saya kalau misalkan membuka satu acara atau seminar, saya pasti akan tanya tiga hal. Yang pertama, gimana sehat fisiknya? Yang kedua, sehat rohaninya, sehat hatinya. Dan yang ketiga, gimana? Sehat kantongnya? Jangan sampai ada penyempitan pembuluh dompet katanya. Oh, nah, pada pagi hari ini kita akan membahas pembuluh darah tapi ya bukan pembuluh dompet. Kemarin-kemarin saya sempat menyampaikan tentang beberapa resep herbal, ramuan herbal yang bisa dibuat di rumah. Nah, itu baru tuh eh, bisa lah untuk melancarkan pembuluh dompet kita, menambah cuan-cuan ya. Tapi untuk yang selalu hadir bersama saya dengan tema-tema yang berbeda ya, insya Allah kalaupun eh, ada resep-resep yang bisa dipraktekkan, insya Allah itu bisa banget buat nambah cuan ya. Ada Bu Anin dari Ciamis, Masya Allah Bu, tetangga saya ini mah. Kapan-kapan boleh meet up ya buat teman-teman yang di Ciamis, di Banjar, di Tasikmalaya. Saya kebetulan asli Priangan Timur. Tidak mengecilkan kemungkinan untuk kota-kota lain ya. Insya Allah semuanya berkesempatan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk meet up, bisa bersilaturahmi langsung. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita diizinkan untuk bertemu kembali dalam Tolabul Ilmi, sharing tentang kesehatan. Kajian sehat saya menyebutnya dengan Meaningful Ways. Karena ternyata mengkaji sesuatu itu, mengkaji ilmu itu bisa apa saja ya. Tidak hanya ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tetapi makna-makna yang ada di balik itu semua ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, sehingga kita bisa lebih komprehensif dalam mempelajari itu semua. Setuju apa setuju? Yang setuju boleh ketik setuju. Nah, saya berikan waktu Bapak Ibu 5 menit. Biasanya Kang Reza memberikan waktu untuk kita share-share informasi webinar ini ke saudara, ke sahabat, ke relasi, ke grup-grup yang ada di handphone kita. Yuk, kita sempatkan untuk sharing-sharing. Saya juga tadi sudah lebih awal untuk sharing link Zoom ini karena siapa tahu ya, ada jiwa yang tertolong. Karena jari jemari kita, Allah izinkan untuk mengirimkan informasi webinar ini ke orang-orang yang memerlukan. Yuk, share. Terima kasih Bu Elmi dari Bekasi sudah share-share link webinar. Oke, tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ingin melihat keseluruhan dari Bapak Ibu yang nampak di layar saya. Saya ingin menyapa dari jauh ya. Masya Allah, ada yang di rumah, ada yang di dapur, ada yang di mana nih? Ruang tamu. eh, Barangkali ada yang sedang rebahan karena diuji oleh sakit dan penyakit, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya tuh rasa-rasanya gitu ya, ketika melihat ada yang sedang apa namanya tergeletak sakit di ruangan rumah sakit gitu ya. Saya dari sini hanya bisa bantu doa mungkin ya, bantu doa dan juga bantu semangat. Yang mana webinar ini kita harapkan menjadi satu support system untuk Bapak Ibu. Tidak hanya kita harapkan keberkahan ilmunya, tapi juga itu tadi, grup support buat kita semua. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya juga.
Karena jujur saya mendapatkan banyak sekali kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin salah satunya karena doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan terhadap saya, terutama setelah sesi webinar selesai. Maka izinkan saya juga ingin membalas kebaikan Bapak Ibu Akang Teteh semua agar senantiasa Allah jaga ya, agar Allah jaga, maka izinkan saya Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membuka sesi webinar kali ini dengan doa-doa yang penuh makna ya, dengan menyatukan hati, menyatukan pikiran kita, kita sejenak untuk me time ya, untuk menjeda dari kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kita, dari pikiran-pikiran yang berseliweran, agar nanti ketika webinar dimulai, kita lebih mudah untuk fokus, kita lebih mudah untuk menghadirkan hati dan pikiran kita. Ya, oke. Sambil menunggu Bapak Ibu yang masih on the way login ke Zoom ya. Yuk kita buka dengan doa-doa yang penuh makna ya. Karena di hari ini kita sama-sama berkumpul dalam ruangan virtual ini ya, meskipun jauh dari tempat masing-masing, tapi dekat di hati insya Allah. Tema kita hari ini yaitu rahasia jantung sehat ya. Jadi jantung ini bukan sekedar organ, bukan sekedar fisik ya. Semoga Bapak Ibu yang bisa menyimak pada pagi hari ini membuka pintu kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan bagi kita semua dari ilmu yang dipelajari. Ya, yuk kita hadirkan hati, Bismillah, kita lantunkan doa. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kami panjatkan doa untuk sahabat-sahabat Meaningful Ways yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Kami mohon ya Allah, berilah kesembuhan yang sempurna. Berilah kesembuhan yang sempurna ya Allah, berilah kesembuhan yang sempurna. Kuatkan tubuh, kuatkan hati mereka, dan limpahkan rahmat-Mu dalam setiap proses penyembuhannya. Wabil khusus, kami juga memohon untuk putra atau putri dari Kang Reza, host yang biasanya menyapa pagi ini dengan penuh semangat. Berikan juga kesembuhan ya Allah, karena kami dengar anak beliau sedang sakit, angkat segala sakit dan ringankan segala beban ya Allah. Untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berada dalam himpitan masalah, bukakanlah jalan dari segala masalah. Berikanlah kelegaan untuk yang mereka sedang diuji dalam kesulitan rezeki. Berikanlah kami semua rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi. Dan untuk kami semua yang hadir di sini, ya Allah, berikanlah kelapangan hati, sehatkan jasmani dan rohani, bimbingan kami agar mampu menjaga jantung kami, baik secara fisik maupun batin, agar tetap sehat dalam kebaikan dan selalu bersyukur. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, bagaimana cara alami untuk menguatkan sistem kardiovaskuler? Saya hadirkan dalam webinar Meaningful Ways pagi ini.
Saya mau tanya dulu nih, apakah layar dan suara saya jelas? Layarnya terlihat, suaranya terdengar? Boleh minta feedbacknya di kolom chat? Jelas. Oke, sip, kita mulai ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja di kolom chat, nanti akan saya sambil baca. Saya mau tanya dulu nih, tentang fakta atau mitos. Bapak Ibu tahu nggak ini, fakta atau mitos? Penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Fakta atau mitos? Banyak yang menjawab fakta. Kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Fakta atau mitos? Dan bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, tapi data memperlihatkan ya, 36,3% penyebab kematian akibat dari penyakit kardiovaskuler. Dan inilah 7 penyebab kematian tertinggi di Indonesia di tahun 2016. Menyusul diabetes, kemudian kanker dulu ya, cancer dulu, cancer, diabetes, lalu penyakit pernapasan, TBC, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, dan penyakit liver. Itu bukan kata saya. Dan pagi hari ini bukan mau menakut-nakuti Bapak Ibu, hanya ingin menyadarkan ya, ikut menyadarkan bahwa inilah faktanya. Penyebab kardiovaskuler menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Ini data dari Institute for Health Metrics and Evaluation. Lembaga Statistik Kesehatan asal Amerika menyebutkan kematian akibat penyakit kardiovaskuler ini mencapai 36,3% dari total kematian Indonesia pada tahun 2016. Itulah mengapa tim Meaningful Ways menyajikan materi ini untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, agar kita bisa lebih meningkatkan kepedulian kita untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Setuju atau setuju? Gak ada pilihan lain ya dok? Semuanya setuju. Ya nggak sih? Ngeri tahu. Jadi eh, seringkali karena merasa ya kadang-kadang hal-hal sakit jantung, kemudian masalah pembuluh darah seperti hipertensi itu kayak udah dinormalisasi di beberapa bagian dari kita gitu ya. Sehingga merasa kayak ya hipertensi biasa gitu. Padahal itu adalah salah satu yang penyebab, salah satu penyebab seseorang terkena penyakit jantung. Awalnya adalah dari kesehatan pembuluh darah. Oke, ini kata data juga menyebutkan resiko penyakit tertinggi nggak cuma di Indonesia aja ternyata, tetapi di ASEAN juga. Bahkan di Laos paling tinggi, Filipina dan Indonesia nomor ketiga tertinggi. Ngeri apa ngeri? Ngeri banget ya. Ngeri apa ngeri banget? Ngeri banget itu jawabannya. Apakah orang rajin olahraga bisa terkena diabetes? Diabetes. Penyakit jantung, Dok? Bisa banget. Jadi olahraga itu bisa mencegah seseorang terkena penyakit jantung. Tapi bukan satu hal yang bisa memutus kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung. Tetap aja, kalau bermasalah dengan pembuluh darah, dengan jantungnya, maka seseorang bisa saja terkena penyakit jantung. Dan ada relevansinya. Misalkan seseorang memiliki kolesterol yang tinggi dan itu nggak nampak kan. Kecuali kalau kita cek di laboratorium. Oh, ternyata trigliseridnya tinggi. Oh, ternyata HDL-nya rendah. Dan kalau dihitung sebenarnya bisa kita lihat kemungkinan seseorang terkena apa namanya penyumbatan gitu ya. Nah, dari situ
bisa kita lihat sebetulnya untuk kemungkinan-kemungkinan resikonya. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas olahraga yang tidak terkendali. Nah, yang harusnya kita apa namanya, suplai oksigennya lancar karena olahraganya tidak terkendali, sehingga suplai oksigen ke dalam tubuhnya juga berkurang. Ya, kalau kita olahraga yang berlebihan itu terutama yang sifatnya sudah bukan aerobik lagi ya, anaerob gitu ya, lari gitu dengan misal nih lari yang di luar kendali kita ya, di luar kekuatan kita yang tidak terukur. Kemudian seperti main bola, badminton, kalau udah asik kan kita suka nggak terkontrolnya. Nah, di situ demand oksigennya kan tinggi, sementara kita bernapas saja susah. Kebayang ya? Nah, itulah yang seringkali menyebabkan serangan jantung. Karena karena ketika kita olahraga gitu ya, terus kita tidak bisa memberikan suplai oksigen termasuk ke jantung kita. Kurang lebihnya sederhananya seperti itu. Meskipun secara mikrovaskuler itu akan lebih jauh lagi membahasnya ya, karena oksigen yang ke dalam intraseluler itu kurang, nah itu bisa mengakibatkan yang namanya pembuluh darah itu kita kekurangan oksigen sehingga nah sel-sel otot jantungnya itu bisa mengalami kematian. Nah, nah kadang-kadang di sesi itu di apa momen itu kita rasanya seperti dada itu tertekan kemudian sesek gitu, sesek bukan sesak nafas ya, sesek. Nah, orang bilang nyebutnya serangan jantung atau kita bisa dengar juga dengan istilah angina pectoris ya. Nah, disebabkan karena itu. Tidak hanya pada saat olahraga aja sih sebetulnya. Bisa pada saat aktivitas biasa, bisa pada saat kita lagi tidur ya, tergantung. Karena sebetulnya intinya adalah penyumbatan. Nah, intinya adalah penyumbatan. Ada teman meninggal ketika main tenis. Nah, itu bisa jadi pencetus atau triggernya. Sementara sebetulnya pada orang tersebut sudah mengalami yang namanya gangguan pembuluh darah. Ya, ada penyumbatan, ada plak-plak yang menghambat aliran oksigen sehingga ketika olahraga seperti tenis, kebutuhan suplai oksigennya meningkat. Nah, karena adanya penyumbatan mengakibatkan organ jantung yang sangat vital tidak mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga terjadilah serangan jantung. Sederhananya seperti itu, Bu Sulis ya. Sehingga menjadi pelajaran buat kita semua ya, untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Selain tadi, ada gangguan pada pembuluh darah akibat dari plak, akibat dari eh, apa namanya penyumbatan. Nah, kita tarik dari situ, sebetulnya itu tidak serta-merta terjadi, Bapak Ibu. Tetapi ada 3 kebiasaan yang paling tinggi menyebabkan seseorang rentan terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, orang-orang yang merokok. Karena ini banyak sekali penelitian yang menghubungkan antara kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan di Indonesia ya, 6 dari 10 lelaki dewasa merupakan perokok. Betul nggak? Coba hitung deh di sekitar rumah Bapak Ibu. Kalau ada 10 laki, 6-nya pasti merokok. Gitu. Bahkan remaja sekalipun ya, 4 dari 10 lelaki usia 13 sampai 15 tahun merupakan perokok juga. Oke, kemudian yang kedua, kelebihan berat badan. Itu itu pun menjadi satu faktor resiko tersendiri ya. Dan kalau kelebihan berat badan ini lebih banyak dialami oleh para wanita. Betul apa betul banget? Nah, inilah yang juga menjadi penyebab
terjadinya serangan jantung ya karena kelebihan berat badan. 3 dari 10 perempuan Indonesia mengalami berat badan berlebih. Hmm, ini bukan kata saya, ini kata data. 1 dari 10 lelaki Indonesia mengalami berat badan berlebih. Oke? Kemudian yang ketiga, akibat dari darah tinggi. Di awal saya menyebutkan, hati-hati darah tinggi. Jangan sampai dinormalisasi. Ah, saya mah dok, emang udah ada turunan darah tinggi gitu. Saya dari keluarga juga kebanyakan terkena hipertensi. Jangan dinormalisasi seperti itu. Meskipun darah tinggi ini ada unsur genetik, ada unsur keturunan, tapi kita bisa banget untuk merubah kondisi kita sendiri. Dengan apa? Perubahan gaya hidup. Saya selalu mewanti-wanti, rubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Gaya hidup itu terdiri dari pola makan, ya, bagaimana kita memanage makanan yang masuk ke dalam perut kita. Karena ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit itu kebanyakan berasal dari perut, ya. Jadi hati-hati dengan asupan makanan kita. Yang kedua adalah pola minum. Hampir seluruh tubuh kita itu terdiri dari cairan, ya. Nah, jangan sampai kita kekurangan cairan atau kita harus perhatikan kebutuhan cairan kita. Kenali kebutuhan airnya berapa. Itu biasanya saya selalu sampaikan gitu ya, kebutuhan cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, pola tidur. Karena tidur adalah satu kesempatan untuk kita bisa healing, bisa recovery sel-sel tubuh kita agar yang rusak menjadi pulih kembali, kemudian yang perlu diganti itu akan diganti dengan sel-sel yang lebih baik. Nah, itu adalah fungsinya tidur. Untuk menghambat penuaan kita itu juga bisa dilakukan saat tidur dengan sendirinya, ya. The power of tidur. Luar biasa. Kapan-kapan kita bahas ya, kekuatan tidur itu buat kita itu sebagai apa? Bahkan bisa sebagai obat juga. Pernah nggak ngerasa kalau malam ini kok kayaknya nggak ini ya, nggak enak badan gitu, meriang. Ya udah deh coba tidur, besok paginya udah segar. Sering nggak ngerasa kayak gitu? Ya. Nah, itu artinya pada saat tidur kita sebenarnya sedang merecovery, ya, memperbaiki fungsi organ kita sampai sel-sel tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah pola aktivitas, pola olahraga, ya. Itu juga perlu kita atur sehingga olahraga kita kita pilih yang sesuai dengan tubuh kita, kemudian kebutuhan kita ada dosisnya, ada frekuensinya gitu. Itu kita harus pahami betul. Jadi perubahan gaya hidup bisa kita atur dari perubahan pola-pola yang saya sebutkan tadi. Dok, gimana kalau kebanyakan tidur? Segala sesuatu yang kebanyakan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Betul, dok, saat pusing di bawah tidur jadi sembuh. Ya kan? Makanya Allah tuh sudah memberikan satu sistem di dalam tubuh kita namanya sistem recovery. Ya, samalah seperti kita halnya lagi pegang HP gitu ya. Ih, kenapa ini programnya jadi aneh gitu, jadi loadingnya lama, kemudian nggak bisa dibuka gitu aplikasinya. Ya udah kita tekan tombol restart, kita pulihkan lagi gitu ya handphone kita sehingga kembali lagi seperti semula. Seperti itu juga sistem tubuh. Tapi kalau tubuh kita kan nggak semudah menekan tombol restart. Gimana cara menekan tombol restart? Ya udah hibernasi dulu, tidur dulu. Ya sedikit lah, sejam 2 jam gitu kalau siang ya, atau 5 menit sampai 15 menit di tengah aktivitas kita ketika kita lagi ngerasa sumpek-sumpeknya, suntuk-suntuknya. 5 menit sampai 15 menit itu ketika kita tidur dengan berkualitas ya, deep gitu ya. Bukan masalah kuantitasnya tapi kualitasnya.
insya Allah kita akan ngerasa segar dan bugar ketika bangun tidur. Saya pernah gitu ngalamin migrain gitu. Aduh, migrain yang enak banget. Kayaknya saya butuh 5 menit sampai 10 menit deh untuk menjemin mata. Kemudian saya tertidur sebentar, bangun-bangun 10 menit lah. Alhamdulillah migrainnya sembuh. Terus saya bisa mengisi materi lagi. Saya sempat seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, apa dok serangan jantung sama penyumbatan di kepala atau stroke sama gejala dan penanganannya dok? Beda tentunya, meskipun penyebabnya sama-sama penyumbatan. Jadi ketika penyumbatan di pembuluh darah, semua tubuh kita kan terkoneksi oleh pembuluh darah, Bapak Ibu ya, untuk mengkonekkan dari organ satu ke organ yang lainnya. Nah, kalau ada penyumbatan, itu tergantung lokasinya dia mau menyumbat di mana nih. Di pembuluh darah jantung ya, jadinya apa? Penyakit jantung, serangan jantung. Kalau dia menyumbatnya di otak, kemudian di otak itu kan kecil ya, kecil sekali pembuluh darah otak itu, sehingga bisa mengakibatkan pecah ya. Nah, itu yang orang bilang penyakit stroke. Jadi lokasinya aja gitu, lokasi penyempitan dan penumpukan penyumbatannya di mana, itu yang menyebabkan eh, nama penyakitnya. Terus gejalanya sama, beda, beda lokasi, beda gejala dong. Ya, nanti saya sebutkan di slide setelahnya. Penanganannya juga tentu beda. Dok, kalau tensi diastolnya sering nggak tinggi, sering agak tinggi, gimana menormalkannya? Ya, sama aja mau diastol atau sistolnya tetap kalau tinggi harus diturunkan. Nanti ya, ada mekanismenya, ada caranya. Dok, kalau bangun tidur kadang pusing, dok. Nah, kalau misalkan pas bangun tidur, jangan buru-buru untuk bangun. Jadi pelan-pelan aja dari mulai buka mata, miring ke kiri atau ke kanan, terus posisi dari rebahan ke duduk, dari duduk ke berdiri itu pelan-pelan. Karena sistem keseimbangan tubuh kita itu seringkali tidak bisa kita gunakan untuk kondisi yang mendadak gitu ya. Ada yang namanya hipotensi ortostatik yang mempengaruhi dari yang dipengaruhi oleh posisi tubuh kita gitu ya. Hipotensi ortostatik ini menyebabkan pusing-pusing ketika kita berganti posisi dari tidur ke berdiri dan dalam waktu atau tempo yang singkat. Nah, hati-hati ya buat orang-orang yang punya riwayat hipotensi ortostatik. Obat pengencer darah bisa diganti dengan obat herbal, dok. Saya nggak bisa apa ya, menentukan itu. Yang bisa menentukan adalah dokter jantungnya gitu kan, karena kondisi setiap orang beda-beda. Tetapi ada herbal-herbal yang bermanfaat juga untuk pengencer darah. Tapi saya sarankan itu untuk preventif, bukan untuk pengobatan. Ketika pengobatan tetap harus diukur dosis dan ketepatan dalam meminumnya. Apakah sholat malam dan tidak bisa tidur sampai pagi karena tidak bisa tidur lagi, apakah mengganggu kesehatan? Biasanya kan sholat malam di jam 3, jam 4 ya. Berarti bagaimana agar kebutuhan tidur kita cukup? Tidurnya setelah sholat Isya dianjurkan lebih awal tidurnya. Agar ketika sholat subuh, sholat tahajud itu kebutuhan tidur sudah tercukupi. Umur 40 tahun ke atas normal tidur berapa jam? Tetap 6 sampai 7 jam ya sama. Kebutuhan tidur orang dewasa sama 6 sampai 7 jam. Dok, kalau BAB setiap habis makan normal nggak? Nggak mencret juga. Oh, berarti memang eh, apa metabolisme tubuhnya cepat ya, jadi bisa langsung dibuang. Menurut saya normal-normal aja, ya, asal tidak menimbulkan gangguan seperti mencret. Dok, gimana dengan orang nampak sehat walafiat tiba-tiba mati mendadak? Nah, nanti kita bisa ketahui penyebab kematiannya. Nggak sekonyong-konyong mati mendadak ya. Dok, setelah tidur menimbulkan tidur yang tidak berkualitas. Secara susah jadinya untuk bisa tidur kalau sudah telat. Ya itulah ya. eh, kita harus punya jam biologis tubuh untuk tidur. Ya, kalau kaget bisa jantung berdebar langsung sakit kepala. Apa itu gejala penyakit jantung?
Jantung berdebar langsung sakit kepala kalau kaget. Nah, biasanya itu ada bawaan juga, bukan bawaan sakit jantungnya ya, kebiasaan gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau dicek ya, kalau dicek ke dokter. Sering masuk angin adalah tanda awal gangguan jantung. Hmm, enggak juga, saya sering masuk angin loh. Insya Allah tidak ada masalah di apa di peredaran darah ya, tidak ada masalah di sirkulasi darah dan organ jantung. Jadi begini yang diwaspadai, yang perlu diwaspadainya seperti ini, Bapak Ibu. Khawatirnya gejala dari penyakit jantung ini kan mirip-mirip seperti masuk angin. Nah, khawatirnya kita itu salah untuk menyikapi. Sementara kalau gangguan penyakit jantung atau serangan jantung itu perlu tindakan yang cepat. Nah, sementara kita masih kerokan dulu, ya kan? Nah, sebetulnya ketika seseorang mengalami yang namanya serangan jantung, itu hitungannya menit loh Bapak Ibu. Ya, bahkan detik gitu. Jadi jangan bermain-main dengan waktu. Ketika terasa gejala-gejala nanti saya jelaskan ya di slide berikutnya, itu harus cepat ditangani. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi abu-abu ya. Ini penyakit jantung atau masuk angin karena gejalanya tampak mirip. Jadi yang paling penting adalah kita mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyakit jantung dari cek kesehatan kita. Kita ada nggak resiko ke arah sana? Gitu. Bu Weni, ya lo Bu, tinggi banget tensinya Bu. Ya, banyak ya pertanyaannya, Masya Allah, Masya Allah. Saya lanjutkan dulu materinya. Nah, saya mau bicara tentang faktor resiko terlebih dahulu nih, sebelum ke bagaimana cara menangani penyakit jantung. Boleh izin minum dulu ya. Bismillah. Ingat Bapak Ibu, ini dulu yang harus dihindari, merokok, kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi. Itu yang harus diwaspadai ya, faktor resiko. Sehingga kita bisa jauh-jauh terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Ngomong-ngomong nih, survei membuktikan di tahun 2023, orang yang punya penyakit jantung kalau dihubungkan dengan latar belakang pekerjaan ternyata. Ini bukan menjudge mengklaim ya, tapi memang kata data. Ternyata didominasi oleh pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Kenapa bisa seperti itu? Masya Allah. Bapak Ibu harus tahu dulu nih bagaimana jantung bekerja di tubuh kita. Nah, jantung itu berfungsi untuk apa sih? Penerimaan darah, Bu, dari seluruh tubuh, kemudian sirkulasi paru juga, Pak ya. Lalu penerimaan darah dari paru sehingga bisa tersuplai oksigennya, sirkulasi sistemik untuk ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung dikirim ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh-pembuluh darah. Jadi jantung ini nggak bisa lepas sendiri. Makanya disebut sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Ini lihat, banyak sekali selang-selangnya. Ini selang-selang pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah yang besar. Nah, ini dia ya, pembuluh darah besar. Nah, ini yang menyalurkan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Suaranya kecil Kak, Bu Yani. Mungkin saya kurang minum kali ya. Aman. Oke, saya lanjutkan kalau aman. Bagaimana terjadinya penyakit jantung? Ya, kalau ada kelainan yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Bisa berupa penyakit arteri koroner. Nah, arteri besar pembuluh darah besar kita namanya arteri koroner. Di situ ada gangguan, mungkin penyumbatan, mungkin gangguan anatomis ya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian gagal jantung. Kalau gagal jantung sistemnya udah semua jantungnya itu punya masalah gitu ya. Sehingga jantung gagal memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga yang disebut serangan jantung. Serangan jantung terjadi apabila ada satu
bagian dari pembuluh darah yang ada penumpukan atau ini ya penyumbatan sehingga bagian jantung ini kurang tersuplai oksigen dan nutrisinya, lalu akan mengakibatkan sel-sel atau sel otot dari jantung ini mati, menghitam. Biasanya itu terjadi akan mengakibatkan serangan jantung. Halo, ya. Saya lanjutkan di sini ya. Ada masalah sama device saya, jadi saya beralih ke device yang lain. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk melanjutkan materi kita ya. Terima kasih yang masih stay di sini menunggu. Aduh ini kenapa gitu. Ya, boleh ditampilkan slide-nya ya. Next slide boleh Mas. Bagaimana proses bagaimana proses terjadi penyakit jantung? Gimana sekarang? Suaranya aman? Iya, gak bisa keluar frame karena apa? Karena kayaknya device-nya ngehang. Semoga aman terkendali ya. Sekarang gimana suaranya aman ya? Semoga aman, semoga aman. Jelas, sip. Bagaimana proses terjadinya penyakit jantung sih teman-teman? Nah, proses terjadinya penyakit jantung itu bisa apa namanya disebabkan oleh berbagai macam ya. Ada masalah karena eh, gangguan dari pembuluh darah, ada penggumpalan, kemudian juga bisa mengakibatkan penggumpalan itu menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Oh, suaranya double ya? Bergema. Saya. Padahal saya sudah matikan itunya. Mungkin yang satunya lagi di mute aja, Mas. Ya, yang satunya di mute yang dari laptop. Jadi hanya menampilkan suara aja, menampilkan suara aja. Menampilkan gambar aja yang di sana. Yang di sana menampilkan suara aja. Bereho ya. Nggak enak soalnya kalau bereho ya. Saya coba restart dulu. Oke, kemudian lanjut boleh, next slide. Jadi intinya adalah pasokan darah ke jantung itu terhambat ya Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan serangan jantung. Nah, ini disebabkan kenapa, Dok? Pertama ada penggumpalan darah, penumpukan lemak, dari penumpukan kolesterol dan hal-hal yang lainnya yang mengakibatkan tubuh kita pembuluh darahnya itu menjadi tidak lancar. Kemudian kalau penyakit jantung koroner bedanya apa, Dok? Nah, ini menentukan lokasi yang saya bilang ya. Kalau penyumbatannya ada di pembuluh darah besar, yaitu pembuluh darah koroner, nah itu menyebabkan yang namanya serangan jantung
jantung koroner ya. Itu yang menyebabkan serangan jantung koroner. Lalu, boleh next slide? Gejalanya seperti apa? Tadi ada yang tanya, dok, gejalanya sama nggak antara serangan jantung dan juga uh, misalkan gangguan pembuluh darah di otak atau stroke gitu? Tentu beda ya. Gejala pada saat terjadi serangan jantung, yang pertama, sakit atau nyeri di bagian dada. Dada terasa tertekan, sempit, dan teremas pada bagian tengah. Rasa sakit pada bagian tubuh lainnya, mulai dari lengan utama sebelah kiri, rahang, leher, punggung, dan juga perut. Kemudian sesak napas, mual muntah, lemes dan pusing, gelisah, cemas, berkeringat dingin. Hampir-hampir sama gejalanya seperti meriang ya. Makanya kebanyakan orang yang kena serangan jantung tuh pengen dikerok, pengen kerokan gitu, sehingga kita khawatir ya kondisi atau golden moment, golden time yang tersedia itu tidak bisa eh, digunakan seoptimal mungkin akibat dari itu tadi salah mengenali. Bahayanya itu salah mengenali. Jadi awalnya itu biasanya nyeri ya di daerah dada. Sebentar. Oke, saya beralih ke device satunya lagi ya. Sebentar. Durasi, kalau kita lihat durasi, lama kurang lebih lamanya 20 menit atau lebih dari 20 menit pada sumbatan yang total. Kemudian diiringi oleh gejala saraf simpatis ya, jantung berdebar, berkeringat, seperti itu. Gelisah, cemas, nah itu hati-hati ya. Kemudian kalau misalkan kita tanya, nyerinya sebelah mana? Kadang-kadang nggak bisa nunjukin gitu. Pokoknya sebelah sinilah gitu, atau sampai nembus ke punggung gitu ya. Karena nyerinya itu bersifat tumpul ya. Tumpul itu gimana? Nggak bisa nentuin satu titik gitu. Nyerinya itu rasanya itu seperti kayak dipukul, dihantam. Terjadi pada saat kerja jantung meningkat dan berkurang dengan istirahat. Jadi terjadi pada saat kerja jantung meningkat itu pada kondisi apa? Contohnya pada kondisi olahraga yang tadi diceritakan ada yang lagi main tenis, oh ternyata dia tiba-tiba nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan mati mendadak di situ. Ya, itu karena terjadi pada saat kerja jantung meningkat. Boleh next slide? Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung? Nah, ini dia faktor resikonya: hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, gaya hidup tidak sehat, kurang olahraga, asupan makanan buruk. Nah, itu ya, bahayanya seperti itu. Next slide. Boleh saya coba untuk share screen lagi kali ya, Mas ya? Siapa tahu bisa nih. Bentar ya, insya Allah bisa. Biar bisa otomatis. Ya, aman ya. Bismillah. Nah, yang pertama kita kupas satu-satu, obesitas. Orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas ini beresiko lebih besar karena penyakit penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker ini biasanya memang memiliki peluang yang lebih besar menjadi ini ya dari memiliki resiko-risiko penyakit tersebut. Kemudian untuk Bapak Ibu yang masih belum mengenali nih, apakah saya termasuk mengalami orang yang mengalami overweight atau obesitas? Nah, silahkan dinilai sendiri dari
ini ya, apa namanya BMI, Body Mass Index. Gimana cara menghitungnya, Dok? Body Mass Index ini bisa didapatkan dari tinggi badan dalam sentimeter, dalam meter, sorry. Dibagi berat badan dalam kilogram, dibagi lagi berat badannya dalam kilogram. Karena kan berat badannya dipangkatin dua. Jadi baginya juga dua kali. Nah, hasilnya Bapak Ibu bisa cocokkan dengan bagian atau dengan data yang ada di sini. Kalau kurang dari 18,5 malah berat badannya kurang. Kalau normal 18,5 sampai 24,9 itu normal. Kalau kelebihan berat badan di 25 sampai 29. Nah, ini obesitas 30 atau lebih. Di sini ada nggak yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas? Dua-duanya sangat erat kaitannya dengan kejadian penyakit jantung. Penyebab obesitas sendiri itu apa, Dok? Yang pertama ya, karena asupan ya kalori yang terlalu banyak gitu ya. Biasanya banyak juga yang disebabkan karena sering minum minuman manis, seperti teh atau kopi atau minuman yang berpermanis, minuman ringan ya. Satu dari dua anak remaja dan orang dewasa di Indonesia mengonsumsi satu atau lebih dari minuman manis per hari, seperti teh atau kopi berpemanis. Kemudian 9 dari 10 anak remaja dewasa tidak mengkonsumsi cukup buah dan sayur, kurang dari anjurannya 5 porsi per hari. Nah, sudahkah kita mencoba untuk mencukupi kebutuhan buah dan sayur dengan melengkapinya 5 porsi per hari? Kemudian ini juga, satu dari dua anak dari tiga orang dewasa tidak memenuhi rekomendasi WHO untuk aktivitas fisik mingguan. Seberapa banyak? 30 menit per hari untuk orang dewasa dan 60 menit per hari untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak senang main di luar, nah itu memang kebutuhan untuk beraktivitas fisiknya ya, untuk mereka lebih banyak, ya nggak apa-apa. Kasih mereka kesempatan untuk main menggunakan aktivitas fisik, bukan main menggunakan cuman jari ya, main game maksudnya. Jadi itu untuk mencukupi kebutuhan fisiknya. Nggak cuman orang dewasa ya, anak-anak juga sama, bahkan anak-anak cenderung direkomendasikannya lebih banyak untuk aktivitas fisik. Kemudian, bagaimana dok cara pola makannya? Ini beberapa tips ya untuk tadi biar gaya hidup sehat ini nggak hanya teori. Yang pertama, makanlah makanan yang bervariasi dan sertakan setidaknya 5 porsi sayur dan buah per hari. 5 porsi loh. Bisa buat cemilan antara makan pagi dan makan siang, snack ya, atau setelah makan atau sebelum makan siang, sebelum atau setelah makan malam, di antara makan siang dan makan malam. Nah, itu beberapa waktu yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah untuk mencukupi kebutuhan serat harian. Kemudian, kalau Bapak Ibu bingung gimana cara pola makan saya, lihat pedoman diet Indonesia, yaitu isi piringku, untuk membantu kita menentukan seberapa banyak makanan yang kita konsumsi. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ada piring teh di sini ya, lauk pauknya sekian, buah-buahnya sekian, sayurnya sekian, makanan pokoknya sekian. Jadi kita bisa mengukur piring kita sendiri. Kemudian, latihan ya, latihan aktivitas fisik lebih banyak yang biasa menggunakan lift padahal tidak terlalu tinggi untuk tangga yang dinaikinya, misalkan hanya 1 sampai 2 lantai, gunakan tangga ketimbang lift. Berjalan atau menari, atau bisa juga mengikuti kelas-kelas aerobik, kelas Zumba, ya, boleh-boleh. Kemudian, minumlah 6 hingga 8 gelas air putih sehari ya. Kurangi mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Untuk jumlah harian maksimum yang direkomendasikan, ini dia. Dicatat ya Bapak Ibu, G4, G1, L5. Apa itu dok? G4, anjuran konsumsi gula per orang per hari. Yaitu sebetulnya itu 10% dari total energi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing berapa kalori. Yang jelas
Bapak Ibu ingat G4. G4 itu adalah 4 sendok makan per orang per hari. Ya, maksimal, maksimal. Kebayang nggak kalau kita menyeduh kopi atau teh pagi hari udah 2 sendok, gimana? Mencukupi kebutuhan harian pasti berlebih. Kemudian yang G1, apa itu dok G1? Garam, 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan ya. 1 sendok teh, yaitu sekitar 5 gram per orang per hari. Maksimal, oke. Kemudian L5, apa itu dok L5? Lemak 5 sendok makan per orang per hari. Lemak itu maksudnya apa? Kita bisa gunakan contohnya yang digoreng-goreng itu kan mengandung apa? Minyak. Minyak itu kan lemak. Batas maksimal penggunaan minyak itu 5 sendok makan per hari. Sekarang kita kalau mau mengukur kita makan gorengan 10 ya. Diperes saja minyaknya. Udah berapa tuh? Ya, jadi boleh mengkonsumsi minyak batasannya cukup 5 sendok makan per orang per hari. Ya, sehingga kita bisa punya patokan, kita punya batasan, lebih menjaga lagi pola makan dengan panduan G4, G1, L5. Yuk tulis G4, G1, L5. Bapak Ibu, biar kita tersugesti untuk eh, memahami ya, memahami, memahami berapa apa namanya? Berapa banyak asupan yang kita konsumsi. G4, G1, L5. Mau saya foto dok? Sok mangga di foto. Biar jadi panduan. Simpen di handphone. Minum air putih 6 hingga gelas. Kayaknya kurang. Boleh sampai 12 gelas per hari. Tergantung dengan kebutuhan ya. Itu untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang akibat dari keringat, akibat dari udara yang sumuk gitu ya. Nah, itu sebetulnya cairan kita menguap, sehingga kita harus mengganti lagi cairan yang masuk dengan cairan yang masuk maksudnya. 5 porsi sayur dan buah per hari. Kita bisa makan jeruk, apel, pir, atau tomat, timun. Boleh. Ya, yang penting ingat 5 porsi sehari minimal. Oke? Bersedia mengamalkan? Bersedia mengamalkan Bapak Ibu? Ya, sama-sama ya kita ingatkan lagi diri kita untuk lebih peduli lagi tentang asupan makanan kita. Sehingga bagaimana upaya bisa terhindar dari penyakit jantung? Ya, diet seimbang tadi udah dikasih tahu clue-cluenya, udah dikasih tahu cara-caranya. Hindari lemak jenuh dan makanan tinggi kolesterol. Hindari. Ya boleh sekali, tapi jangan sering-sering. Ya, ya namanya daging kan yang paling enak itu lumurnya ya, lemaknya. Kalau tanpa lemak kayaknya doang seret. Sate itu kan enak kalau ada gajinya ya. Kalau nggak ada gajinya kayaknya keras gitu. Nah itu boleh sekali, tapi jangan sering-sering. Olahraga teratur, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari seperti jalan cepat atau bersepeda. Lalu manajemen stres juga perlu diperhatikan. Boleh me time, belajar cara pernafasan, boleh. Ya. Kemudian selain itu, ini nih yang perlu mengecek kesehatan kita. Minimal tekanan darah, cek kolesterolnya, cek gula darahnya. Yang belum cek, ayo cek segera. Itu merupakan bagian dari kepedulian untuk diri kita sendiri. Yang masih merokok, yang masih mengkonsumsi alkohol, nah, mulai mengurangi ya, mulai mengurangi bahkan disarankan untuk stop sehingga jauh-jauh dari resiko penyakit jantung. Nih, ada fakta juga nih. Tahukah Anda bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak biji-bijian utuh memiliki resiko kematian dini yang lebih rendah, terutama akibat penyakit jantung. Contohnya, misalkan kita memiliki banyak di situ sumber daya kacang-kacangan seperti kacang almond, kemudian chia seed juga masuk ke dalamnya, biji-bijian ya. Kemudian ada lagi
apa namanya, kacang hijau, kacang merah. Nah, itu keren banget. Itu juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Sekarang kita bicara pencegahan. Bagaimana cara mencegah penyakit jantung? Balik lagi, tingkatkan aktivitas fisik, dosisnya 30 menit jalan kaki minimal. Saya sebutkan jalan kaki untuk awam ya, untuk yang masih mager, untuk yang masih belum mulai untuk memulai aktivitas fisik, yuk mulai dengan jalan kaki. Yang sudah terbiasa jalan kaki, tingkatkan lagi dengan mengangkat beban. Diawali dengan body weight training atau mengangkat beban tubuh sendiri. Banyak sekali latihannya, bisa disimak di YouTube, banyak tutorialnya gitu ya, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, disesuaikan dengan umur masing-masing. Jadi yang pertama olahraga atau aktivitas fisik. Yang sekarang masih bekerja, kurangi stres kerjanya dengan teknik relaksasi, mindfulness, work-life balance. Sehingga beban pekerjaan yang berlebihan ini tidak akan berakibat pada gangguan organ tubuh. Kurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan mengadakan program pemeriksaan kesehatan dan konsultasi. Saat ini ada program cek kesehatan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, hadiah dari ulang tahun kita. Jadi ingat-ingat tanggal lahirnya kapan, silahkan pergi ke puskesmas untuk general check up agar kita bisa memantau kesehatan kita. Tidak hanya rasanya-rasanya, tetapi betul-betul berdasarkan pemeriksaan. Nah, ini dia saya akan sampaikan bagaimana mencegah penyakit jantung dengan menerapkan perilaku cerdik dan patuh. Apa itu cerdik dan patuh? C. Cek kesehatan secara teratur. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin berolahraga. D. Diet yang seimbang, istirahat yang cukup. K. Kelola stres dengan baik. Cerdik. Cerdik. Cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Lalu patuhnya apa, Dok? Patuhnya itu perilaku periksa kesehatan. P-nya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Zat-zat yang bisa merangsang terjadinya kanker seperti pengawet, penyedap, pewarna, perasa, ya, itu dihindari. Sekarang kita bicara tentang herbalnya apa. Biasanya Bapak Ibu tanya kan, dok herbalnya apa untuk mencegah terjadinya penyakit jantung? Nah, ada banyak penelitian yang meneliti tentang manfaat dan keamanan herbal-herbal untuk penyakit jantung. Yang pertama, bawang putih. Tadi ada yang tanya ya, black garlic gimana dok? Ya, sebetulnya berasal dari satu spesies yang sama yaitu bawang putih. Hanya black garlic ini mengalami fermentasi. Dan saya pernah baca juga fermentasi ini bisa meningkatkan efektivitas dan manfaat dari black garlic. Apa sih yang mau kita ambil dari bawang putih ini? Yang mau kita ambil adalah senyawa aktif alisinnya. Alisin ini akan terbentuk ya ketika kita memotong-motong bawang putih. Nah, itu yang paling penting. Kita potong-potong bawang putih. Memang bagusnya pada saat bawang putih itu mentah, karena kalau mengalami pemanasan akan merusak zat aktif alisinnya. Sehingga saya sarankan kalau bisa dalam bentuk mentah, kalau enggak diminimalisir kerusakannya dengan cara ketika kita potong-potong, biarkan dulu 10 menit, ada zat yang melapisi kandungan dari zat alisin ini sehingga tidak rusak ketika mengalami pemanasan seperti penumisan, perebusan ya. Kita bisa gunakan bawang putih ini untuk oseng-oseng, untuk sop. Biasanya saya gunakan sop. Kenapa?
Zat alisin yang terdapat pada bawang putih ini berkhasiat karena mengandung zat alisin ini bisa meningkatkan produksi nitrit ya dan nitrogen oksid yaitu NO. Jadi alisin ini bisa meningkatkan produksi NO yang membantu melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini diperlukan agar kita bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi hambatan pada pembuluh darah. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan suplemennya, ya, atau ekstraknya, ini rekomendasi dosis yang digunakan sekitar 500 atau satu kapsul, biasanya 500 miligram sampai 1200 miligram atau dua kapsul kalau misalkan dalam satu kapsul itu isinya 500 miligram. Ini ekstrak ya, bukan si bawang putihnya beda kalau dengan bawang putihnya. Kalau bawang putihnya setara dengan 1 sampai 2 siung bawang putih mentah per hari. Dok, kalau bawang putih itu langu dok, panas lagi dok. Saya punya tips. Biasanya saya gunakan bawang putih ini untuk pada saat makan bakar-bakaran ya atau barbekyuan. Saya panggang bawang putih, ya diiris-iris dikit, bawa terus dipanggang, lalu dimakan. Rasanya tawar, rasanya bukan rasa yang menyegak gitu atau langu, tidak tercium langunya ketika dipanggang. Pemanggangan tentu lebih efektif daripada penggorengan. Kalau digoreng biasanya alisinnya betul-betul rusak, Bapak Ibu. Kita baru bicara tentang bawang putih ya. Satu herbal aja luar biasa. Saya juga mau menyampaikan nih Bapak Ibu untuk yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah dari dokter, waspadai penggunaan suplemen ekstrak bawang putih karena kerjanya sama-sama mengencerkan darah. Khawatirnya malah terjadi perdarahan. Jadi konsultasikan ke dokter kalau Bapak Ibu mengkonsumsi suplemen ekstrak bawang putih. Kalau masih mengkonsumsi untuk makanan sehari-hari seperti yang tadi saya contohkan, itu biasanya tidak apa-apa ya. Tapi tetap pantau juga apakah ada reaksi perdarahan seperti buang air besarnya berwarna hitam, mimisan, gusi berdarah, dan sebagainya. Itu perlu diwaspadai. Bapak Ibu harus tahu bahwa bawang putih ini bekerja sinergis sama seperti obat pengencer darah seperti heparin dan teman-temannya, sehingga perlu diwaspadai penggunaannya. Ya. Yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau ini merupakan minuman yang kaya antioksidan. Terbuat dari centella, apa namanya Camellia sinensis. Camellia sinensis ini adalah herbal juga, yaitu tanaman teh dan daunnya memiliki katekin. Ini adalah zat aktif yang kita mau ambil khasiatnya. Katekin ini jenis flavonoid, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler. Bapak Ibu bisa mengkonsumsi teh hijau di pagi hari, ini bagus sekali ya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Ternyata menurut penelitian gak cuma untuk mencegah penyakit jantung, teh hijau ini kenapa bisa mencegah penyakit jantung? Ternyata bisa menurunkan tekanan darah juga, menurunkan kadar kolesterol juga, kemudian memberikan elastisitas, membuat elastis pembuluh darah, dan meningkatkan pembakaran lemak. Karena si teh hijau ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh, Bapak Ibu, sehingga meningkatkan pembakaran lemak. Yang ketiga adalah chamomile. Chamomile ini cara kerjanya berlawanan ya dengan teh hijau. Kalau teh hijau itu bikin kita semangat, bikin metabolisme meningkat. Kalau chamomile dia sifatnya menenangkan, sehingga cocok kalau minum teh chamomile sebelum tidur. Seduh sampai 2 sendok teh bunga chamomile kering dalam air panas selama 5 sampai 10 menit. Karena chamomile ini bisa meredakan kecemasan, stres, serta meningkatkan kualitas tidur. Ada senyawa yang namanya epigenin yang efeknya menenangkan dan membantu mengurangi kecemasan yang dapat mengganggu tidur. Bapak Ibu kalau mau menyeduh chamomile sebaiknya malam hari atau ketika kita mau beristirahat. Jangan ketika mau bekerja. Efeknya bertolak belakang. Nanti malah ngantuk. Lalu daun telang. Siapa sih yang nggak kenal daun telang ya? Daun telang ini warnanya cantik ketika jadikan minuman dan juga makanan. Ekstrak daun telang ini ternyata Bapak Ibu bisa memperlambat pembentukan sel lemak.
juga dapat memblokir sintesis sel lemak dalam tubuh. Ini pada tahu nggak nih kalau telang ini juga bisa melangsingkan karena bisa memblokir sintesis sel lemak. Boleh dikonsumsi setiap hari jadi minuman teh telang yang menyehatkan. Kalau tadi ungu, sekarang bunga ini warnanya merah. Bunga apakah itu? Iya, rosella. Rosella ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini ada penelitian. Setelah 12 minggu menggunakan ekstrak rosella, terbukti dapat mengurangi berat badan, lemak tubuh, indeks massa tubuh, dan rasio lingkar pinggang. Selain bunga-bungaan tadi, ternyata ada juga beberapa hal yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan jantung, untuk makanan fungsional, untuk makanan kita sehari-hari. Ada teh hitam selain teh hijau tadi, ada lemon, kacang-kacangan, kacang kenari, ya, dan itu salah satu contohnya aja. Kemudian minyak zaitun, alpukat, dan madu. Ini adalah makanan fungsional yang bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita. Untuk Bapak Ibu yang mengalami gangguan tidur, Bapak Ibu bisa gunakan lavender selain chamomile tadi ya, kapulaga, kayu manis, daun mint, lemon balm, dan peppermint. Kemudian ada juga yang namanya valerian. Valerian ini kurang umum ya, kurang dikenali, tapi ada tanamannya di Indonesia. Kunyit juga bisa. Ada lagi kayu secang, kemudian cabai rawit, cengkeh, lalu kenapa cabai rawit, Dok? Kenapa cabai rawit? Ini berkhasiat untuk pereda sakit barangkali di dalam tubuh kita ada peradangan gitu. Makanya kalau habis makan cabai-cabean ya, makan seblak gitu, rasanya kok enak di badan gitu. Karena ada cabenya yang mengandung capsaicin sebagai anti peradangan. Hmm. Ini ada 5 alternatif herbal untuk meningkatkan fokus, Bapak Ibu. Tadi ada yang tanya pegagan. Pegagan ini juga boleh digunakan setiap hari. Fungsinya untuk melancarkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, dan untuk mengurangi gangguan-gangguan di pembuluh darah ya, karena di dalamnya ada yang namanya terpenoid, acetic acid ya, bermanfaat sekali, berhasiat sekali buat Bapak Ibu yang punya pegagan di rumah bisa digunakan sehari-hari buat lalapan, buat coel sambal, atau buat ramuan menggunakan pegagan. Boleh, silakan. Hati-hati juga kalau yang mau mengkonsumsi ekstrak pegagan dalam bentuk kapsul, kalau Bapak Ibu mengkonsumsi obat pengencer darah sama seperti bawang putih perlu diwaspadai karena memiliki efek yang sama dengan pengencer darah. Jadi pegagan ini alternatif pengencer darah alami. Buat Bapak Ibu yang sifatnya ini mencegah ya, dalam rangka mencegah bukan apa ya, sebuah suatu keharusan minum pengencer darah, contohnya sudah dipasang ring, kan harus mengkonsumsi pengencer darah seumur hidup. Nah, ini bisa menggantikan, Dok. Saya tidak bisa bilang seperti itu, Bapak Ibu, karena harus terukur dosisnya. Harus dievaluasi juga efeknya, sehingga perlu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Ada juga kopi. Kopi juga bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penelitian membuktikan minum kopi hitam tanpa gula 3 sampai 5 cangkir per hari bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah dan terhindar dari penyakit yang beresiko terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung. Jadi, kopi setiap hari bagus dikonsumsi buat orang-orang yang tidak memiliki kendala akibat minum kopi. Buat Bapak Ibu yang susah tidur, jangan minum kopi di sore hari atau malam hari, karena itu akan mengganggu waktu tidurnya, akan bikin tetap semangat dan susah tidur. Ada lagi jahe, Bapak Ibu. Jahe umumnya dikenal sebagai bumbu dapur ya, tapi ternyata jahe selain untuk meredakan mual, untuk obat mabuk perjalanan, juga memiliki anti radang, anti nyeri yang luar biasa, sehingga berefek juga karena ada antioksidannya melancarkan peredaran darah. Pasti di situ kalau misalkan mengkonsumsi ekstrak jahe akan dituliskan melancarkan peredaran darah. Karena memang fungsi utamanya jahe adalah untuk itu. Sehingga Bapak Ibu kalau misalkan lagi meriang, badannya enak ya setelah minum wedang jahe karena peredaran darahnya lancar.
Hmm. Kenapa jahe berasiat? Karena di dalamnya ada senyawa gingerol. Selain gingerol juga ada shagawol, ada gingeron. Manfaatnya luar biasa. Selain tadi anti mual, anti muntah, juga untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian herbal untuk menurunkan berat badan apa dok? Bisa menggunakan jahe juga karena menurut penelitian minum jahe pada pagi hari itu akan mengurangi nafsu makan dan juga mengurangi lingkar perut. Kayu manis, minum wedang kayu manis setelah makan akan mengurangi lonjakan kadar gula darah. Teh hijau, minum teh hijau sebelum makan atau setelah makan akan mengurangi penyerapan lemak. Kemudian kunyit, kunyit juga bisa membantu detoksifikasi hati dan itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh secara umum. Cabe, emang cabe bisa dok mengurangi berat badan. Cabe itu kan bikin kita kepedesan dan meningkatkan metabolisme ya, capsaicinnya itu sehingga bisa membantu membakar lemak lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong tentang ramuan, saya punya ramuan jamu yang digunakan untuk hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena untuk mencegah penyakit jantung, salah satu faktor resikonya adalah hipertensi, sehingga kita cegah juga hipertensinya. Ini adalah herbal-herbal yang digunakan pada ramuan untuk hipertensi, ya, gampang didapatkan. Bapak Ibu bisa gunakan herba pegagan, daun kumis kucing, rimpang temulawak, rimpang kunyit, herba meniran. Yang saya gunakan di sini pakai gram, sehingga Bapak Ibu biar terstandar ya bahan-bahannya, dosisnya, silakan gunakan yang kering. Kalau Bapak Ibu panen kumis kucing, silakan keringkan terlebih dahulu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya kunyit banyak, karena menanam kunyit, silakan keringkan terlebih dahulu. Cara untuk mengeringkannya, Bapak Ibu bisa pelajari di e-book saya. Ya, di e-book saya, di e-book belajar herbal dasar dengan Dokter Yanti, atau bisa juga mengikuti kelas mentoring, kelas premium bersama saya, 11 kali sesi Zoom ya. 11 kali sesi Zoom, nanti akan diajari cara membuat stok herbal di rumah menggunakan keringan, sehingga resep ini bisa digunakan. Bapak Ibu bisa menyetok herbal-herbal yang diperlukan. Karena misalkan sekarang hipertensi, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan herbal-herbal yang digunakan untuk ramuan hipertensi. Agar apa? Hipertensinya bisa terkendali, lalu resiko penyakit jantungnya juga bisa jauh ya. Tidak beresiko lagi terhadap penyakit jantung ketika hipertensinya bisa terbantu terkendali. Mungkin dari teman-teman admin, Mbak Hodiza, bisa berikan link untuk atau promo kelas premium bersama saya di sini. Ya, boleh disertakan linknya di kolom chat ya. Untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas Herbal Master Class bersama saya 11 kali pertemuan. Insya Allah akan saya sharingkan bagaimana cara membuat stok obat herbal di rumah. Agar Bapak Ibu bisa sehat dari rumah, bisa menjaga kesehatannya, salah satunya dengan ramuan antihipertensi di sini. Nanti bisa juga kalau sudah tahu resep-resepnya bisa merekomendasikan ke keluarga, ke saudara ya. Nanti, oh kata dokter Yanti yang diajarkan sama dokter Yanti seperti ini, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa sharing dengan ilmu ke apa namanya teman-teman atau saudara. Gitu. Kalau misalkan ada ingin belajar sekarang, karena ini mulainya insya Allah ya tanggal 9 Agustus mulai masterclass. Jadi yang belum daftar, segera daftar sebelum pendaftarannya ditutup. Karena kalau kuotanya sudah habis, mohon maaf harus menunggu di sesi kelas premium berikutnya dan itu belum ditentukan. Ya, jadi yang mau bergabung silahkan klik sekarang juga. Mumpung ingat nanti lupa lagi. Wah, ada bonus ya? Wah, terima kasih nih ada bonus gratis 3 ebook official dari saya. Ada
resep yang tadi kan ada resep hipertensi ya, dilengkapi dengan resep insomnia, resep diabetes, kemudian ada resep apa namanya tadi diabetes, insomnia sama kolesterol. Yang mau dapetin e-booknya gratis bisa di-download langsung. Silahkan daftar Herbal Masterclass bersama saya dan Meaningful Ways. Insya Allah kita akan mulai tanggal 9 Agustus. Dan insya Allah harganya terjangkau sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu akan membantu Bapak Ibu untuk semakin banyak yang belajar herbal ya. Kalau misalkan ada yang mau belajar dari e-book saya, boleh juga silakan klik link berikut ini. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa mengatasi faktor-faktor resiko penyakit jantung ya, di mana hipertensi merupakan faktor resiko terbesar terjadinya serangan jantung ya. Ada juga karena kolesterol tinggi kan tadi, karena kolesterol tinggi mengakibatkan penumpukan kolesterol di pembuluh darah sehingga penyumbatan pembuluh darah ya, sehingga terjadi penyumbatan. Nah, ini dia resep ramuan jamu kolesterol tinggi. Kalau yang di e-book yang saya berikan tadi ada yang menggunakan bahan segar. Kalau ini menggunakan bahan kering. Ya, karena biar tergramasi dengan baik. Kemudian breakfast tea for immunity. Ini adalah minuman sehari-hari yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Bisa menggunakan teh hitam yang biasa digunakan sehari-hari di rumah. Kemudian juga eh, bisa menggunakan apa namanya jahe, kunyit. Ini juga sama harus dikeringkan dulu ya agar bisa ngeblend sama si tehnya. Silahkan dicoba. Insya Allah nikmat banget. Apapun jamu yang Bapak Ibu minum ya, hindari stres juga, atur pola makan, hubungi dokter jika keluhan menetap ya. Jadi tetap aja, kalaupun minum jamu, tetap harus barengi dengan pola hidup yang seimbang dan manajemen stres yang baik. Dan ini terutama hubungi dokter jika keluhan menetap. Jangan so tahu, jangan sotoy. Ya, kita kalau perlu pertolongan harus cari pertolongan segera. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, barangkali ada yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, silahkan boleh eh, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi ternyata sudah jam 7 ya. Sebentar ya, beberapa pertanyaan saja. Boleh saya berikan kesempatan satu orang yang bertanya. Satu orang yang bertanya. Ada yang raise hand? Kira-kira ada yang raise hand? Untuk mau bertanya langsung, kalau enggak saya. Oh, Kak Rahma, Kak Rahma. Kak Rahma. Iya, iya dok. Assalamualaikum dok. Ya, silakan Kak Rahma. Ini kalau saya tuh melihat ada orang bertengkar itu seperti dada tuh ngos-ngosan seperti orang pelari kenceng itu kenapa dok? Apakah pengaruh di jantungnya atau pernapasannya? Iya, berarti kan Terima itu kasih. saraf simpatisnya bekerja ya, makanya ngos-ngosan, ya kan? Nah, cara merilekkan tubuh agar saraf parasimpatisnya itu berkurang bekerjanya gimana? Atur nafas. Jadi sarankan ke dia atur nafas dulu. Sebelum misalkan kita suruh dia minum, sebelum kita suruh duduk, tarik nafas, tahan perlahan, napasnya dari hidung. Itu salah satu cara mengaktifkan parasimpatis. Lawannya simpatis. Ya, itu disebabkan ya karena itu tadi saraf simpatisnya bekerja karena emosi ya kan, terpacu emosi, kemudian nafasnya jadi terengah-engah karena emosi tadi sehingga menyebabkan ngos-ngosan. Itu ya, Kak Rahma ya. Benar dok. Itu kira-kira berapa menit dok untuk melakukan pernapasan? Nafasnya Bisa. itu lakukan berulang-ulang sampai dia merasa lebih tenang gitu ya. Baik dok, terima kasih. Iya. Barakallahu fiik. Wafikum Allah. Sehat-sehat selalu Mbak Rahma. Oke, ada yang bertanya.
dari Mbak Ambar Bandung. Jam belajarnya pagi-pagi, insya Allah kalau nggak salah jam 8 apa ya. Nanti boleh ditanyakan ke admin ya untuk daftar. Untuk resep diabetes, resep insomnia, resep kolesterol tadi, nah itu ada di gratis ebook ketika Bapak Ibu daftar untuk kelas premium. Jadi langsung ada ebooknya dan juga ada beberapa alternatif resepnya ya selain menggunakan herbal yang dikeringkan tadi, ada juga menggunakan herbal basah. Biasanya saya menyertakan dua set. Jadi ada yang kering, ada yang basah. Nah, silahkan bisa didapatkan ketika Bapak Ibu mengikuti kelas premium bersama saya. Ya, namanya kelas premium tapi harganya terjangkau Bapak Ibu. Jadi dan niatkan untuk syiar ya, untuk kita memudahkan lebih lebih luas lagi siarnya ya untuk menguatkan support system Meaningful Ways sehingga tetap kita bisa menikmati kelas-kelasnya ya yang luar biasa bersama guru-guru yang luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu berpartisipasi untuk mengikuti Herbal Masterclass bersama saya. Insya Allah akan kita sama-sama ya akan membahas bagaimana kita bisa menyajikan herbal di rumah kita masing-masing dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, gitu ya. Kemudian ada juga pertanyaan di kolom chat. Darah tinggi haruskah minum obat terus? Nah, itu dia. Kalau misalkan mau pendampingan juga boleh nanti ikut kelas premium, nanti akan saya pantau. Saya nggak bisa bilang nggak boleh minum obat ataupun minum obatnya harus dihentikan, nggak bisa kayak gitu karena sebetulnya hipertensi ini bisa dikendalikan, ya, bisa di reverse. Hanya harus tahu, harus didampingi caranya. Oke, iya, sudah jam 7 dan Bapak Ibu harus melanjutkan aktivitas ya. Saya mohon izin pamit juga. Terima kasih yang sudah membersamai saya pada pagi hari ini. Seperti biasa di Rabu pagi, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan informasi yang bermanfaat, kemudian bisa juga menyajikan herbal-herbal yang berkhasiat, insya Allah ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Mohon doanya, semoga saya diberikan kelapangan rezeki, kelapangan waktu, kelapangan pikiran, sehingga bisa tetap hadir di Meaningful Way setiap hari Rabu. Allah izinkan untuk terus membersamai Bapak Ibu untuk sama-sama saling mendukung dalam grup support system yang luar biasa yang dihadirkan oleh Meaningful Ways ya. Terima kasih, saya Dr. Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Sehat-sehatnya. Amin. Sehat Kelahiran kasih dok. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Sehat Ibu, selalu. mudah-mudahan anak-anaknya Semoga Kak Reza sehat cepat selalu. sembuh semuanya. Ilmunya, Amin. dunia, akhirat. Sudah sehat ya. Dan kita dikumpulkan Assalamualaikum